Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini saya masih akan membahas mengenai karakter Mbak Fiona Frost yang akhirnya sudah full debut di episode 21 semalam. Gimana tanggapan kalian dengan episode 21 ini? Admin sendiri sangat suka episode kali ini, cukup menghibur dan terharu juga. Kedatangan Mbak Fiona ke kediaman Forger untuk bertemu Yor adalah momen yang paling ditunggu, karena pertemuan ini menentukan siapa yang layak menjadi istri Lloyd. Fiona memiliki ambisi yang besar untuk bisa menjadi istri Lloyd. Meskipun hanya berpura-pura dalam misi ini, dia sangat menginginkannya. Tapi sayangnya setelah Fiona datang ke kediaman Forger dan melihat secara langsung hubungan dan kedekatan mereka, itu membuat Fiona menyadari jika dirinya harus mundur dan memendam perasaannya pada Lloyd. Nightfall menilai jika Twilight yang sekarang sudah lunak karena terlena dengan hubungan palsu mereka. Ya, meski pada dasarnya kita sendiri memang belum tahu pasti apakah Twilight beneran ada rasa untuk tetap mempertahankan keluarga ini nantinya. Kedatangan Fiona dan bertemu dengan Forger Family cukup seru dan menghibur. Kita bisa melihat jika ada perseteruan sedikit antara Twilight dan Nightfall, yang mana Twilight tidak tahu apa maksud kedatangannya, dan sebagai sesama mata-mata mereka seharusnya tidak melakukan kontak langsung. Kita juga akhirnya melihat kelucuan dari Mbak Fiona yang mengungkapkan perasaan cinta matinya pada Lloyd. Bahkan Anya sendiri tak percaya melihatnya dan mengatakan jika tante ini kocak. Casting dari Mbak Ayane Sakura juga sangat pas dengan karakter Mbak Fiona. Kita melihat halunya Mbak Fiona yang udah gak ketolong juga ya. Dia rela melakukan apa saja demi Twilight dan keinginannya adalah menjadi pengantinnya suatu saat nanti. Ini momen-momen kocak yang bikin ngakak saat melihatnya, dan episode ini banyak scene yang memeable. Selain itu, seperti yang sering saya baca dari komentar-komentar kalian, jika Mbak Fiona ini cuma menginginkan Twilight saja dan tidak mempedulikan Anya. Itu sih dikatakan benar juga tidak salah. Kita bisa melihatnya sendiri jika Fiona ini agak kurang untuk mendidik dan mengajari Anya. Cara mendidik dari Fiona yaitu dengan cara melatih Anya untuk jadi pencetak bintang Stella dengan cepat, yang pastinya hal itu akan sulit dilakukan dan diterima Anya. Apalagi Anya juga punya masa lalu yang gak bagus dan membuatnya gak terlalu suka belajar. Oleh karena itu, Fiona sendiri saya katakan jika dia memang kurang cocok untuk menjadi ibu dari Anya, karena sifat keibuannya tidak begitu dominan. Dan kita juga bisa melihat respon Anya yang menolak jika Fiona jadi mama barunya. Berbeda dengan Yor yang pastinya dia sudah lebih paham dengan hal ini, karena Yor sudah mengasuh dan mengurus Yuri sejak kecil sampai dewasa, dan pastinya dia paham bagaimana cara membesarkan anak. Meskipun sebenarnya sifat keibuan dari Mama Yor ini juga tidak begitu dominan. Ini juga mungkin pengaruh dari pekerjaannya sebagai assassin ya. Dan maaf nih kalau saya katakan Mama Yor ini sedikit sengklek sebenarnya dan gak begitu pintar, seperti yang sering kita lihat di beberapa hal. Dan bagusnya di episode ini adalah kita bisa melihat kembali momen wholesome keluarga Forger. Kedatangan Fiona ini sangat berpengaruh untuk membangun dan memperkuat hubungan keluarga ini, dan tak bisa disalahkan jika kedatangan Fiona justru bisa membuat keluarga ini semakin erat dalam mempertahankan hubungan. Tapi hal tersebut tidak akan berhenti di sini saja. Karena setelah mengetahui bahwa Lloyd punya rekan kerja wanita, Yor justru menjadi overthinking jika dirinya bisa saja diceraikan jika tidak bisa jadi seorang ibu dan istri yang baik. Dinamika hubungan keluarga Forger masih akan berlanjut seiring menuju ke episode-episode terakhir season 1 part 2-nya ini. Hal lain yang memperkuat jika Fiona tidak akan bisa mengisi peran sebagai istri Lloyd dalam operasi Strike adalah Twilight sendiri tidak mau mengambil resiko dengan menggunakan agen mata-mata lain. Seperti yang dia katakan di episode 2 dan kembali ditegaskan oleh Handler di episode ini. Jika istrinya lebih baik seorang warga sipil, dan jika berganti-ganti pasangan itu akan menimbulkan kecurigaan pihak Akademi Eden, dan justru itu bisa menghambat operasi. Memilih Yor sudah pilihan yang tepat. Mereka berdua memiliki kepentingan masing-masing yang tidak diketahui satu sama lain, dan mereka juga sedang belajar bagaimana menjadi sebuah keluarga yang baik. Yor sejauh ini sudah cenderung sangat nyaman dengan keluarga Forger, berbeda dengan Lloyd yang masih menutupi perasaannya. Apakah dia beneran berhasil dilunakan dan menjadi terlena dengan kebersamaan keluarga ini? Hal itu sendiri masih belum bisa saya pastikan, tapi yang saya yakini jika Lloyd memang beneran sangat nyaman dengan keluarganya itu, maka keluarga Forger akan bertahan selamanya sampai ending yang bahagia. Meskipun pastinya bakalan banyak konflik yang akan mereka hadapi ke depannya, yang harus kita tunggu untuk melihat keteguhan hati mereka untuk tetap bersama.
Ini juga sebenarnya berkaitan di opening part 2-nya, yang bisa kita lihat openingnya banyak menampilkan momen kebersamaan mereka dan ada sebuah pita merah yang ditali. Ini mungkin menunjukkan sebuah ikatan yang telah mereka jalin yang tidak akan lepas. Oke, mungkin itu saja pembahasan untuk episode 21 Spy Family dan mengenai karakter Mbak Fiona yang kurang cocok jika untuk menjadi ibu baru Anya. Di next episode kita akan mulai fokus ke turnamen tenis ilegal dan kita akan melihat kerjasama Lloyd dan Fiona untuk bisa memenangkan turnamen tersebut agar bisa mengambil sebuah lukisan. Kita masih akan melihat momen cool dan kocak dari Mbak Fiona di episode-episode mendatang. Dan tak terasa jika anime Spy Family ini tinggal menyisakan beberapa episode lagi. Ya, kita nikmati saja episode-episode terakhir anime season satunya ini dan berharap saja semoga akan ada season keduanya. Dan sepertinya akhir season satunya ini akan sampai Lloyd bertemu dengan Donovan. Jangan lupa juga manga chapter terbarunya akan terbit malam ini, jadi jangan sampai terlewatkan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.